wah kamu mau bisnis mobil besi tua, kamu tuh ngapain buang-buang duit. Nah kata-kata buang-buang duit itu yang akhirnya saya seperti seolah-olah saya ini ditimpuk batu gede, saya bilang. Ya, nama saya Hauke Setsodiningrat. Nama lengkapnya Hartawan Sodiningrat, tapi panggilan orang taunya Hauke. Ya, saya sekarang sudah 67 tahun, saya dilahirkan tahun 55. Nah, sedikit perjalanan hidup saya, karena orang itu selalu kalau melihat video YouTube saya selalu tanya, ini Om ini jalan-jalan terus, dulu kerja apa sih? Terus Om kenapa kok banyak ngumpulin mobil tuh asal-usulnya bagaimana sih? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini klasik banget gitu loh. Nah mungkin saya akan sedikit menjawab atau menginspirasi melalui video ini, yaitu mengenai kehidupan saya dari awal. Pertama-tama itu memang saya dilahirkan di salah satu kota kecil, ada di Jawa Tengah, kota tembakau, yaitu kota Temanggung. Nah pada waktu itu memang sekitar tahun 50-an itu teknologi ataupun situasinya sangat berbeda sekali dengan sekarang yang zaman milenium ini. Nah, waktu itu kalau kita mau membeli barang-barang yang lumayan bagus ya, seperti sepatu, seperti alat-alat tulis, kita mesti mencari ke kota yang lebih besar. Ya, waktu itu Temanggung yang paling dekat, kalau nggak ke Magelang, ke Jogja atau ke Semarang. Nah, itu jadi mulai kecil ini memang saya dengan ayah saya dan keluarga ini selalu diajak mobile. Mobile bukan jalan-jalan tapi membeli kebutuhan bahan pokok yang memang kita butuhkan gitu kan. Jadi kadang-kadang ke Semarang terus seminggu bisa 2-3 kali. Terus akhirnya ke Jogja, terus itu mobile terus gitu. Nah memang zaman dulu itu kita nggak pakai sopir, ayah saya itu sering mengendarai mobil sendiri gitu. Saya sering diajak berdua gitu, kalau ayah saya lagi mau kerja keluar kota nemu klien, saya diajak di sebelahnya. Nah ayah saya ini sering menyiasatin gimana caranya supaya anak ini kagak tidur kalau ikut di dalam mobil itu. Jadi contohnya kalau hujan itu mobil zaman dulu itu kacanya berkabut karena nggak ada AC. Akhirnya ayah saya kasih sapu tangan waktu itu. Jadi bukan tisu ya, nggak ada tisu waktu itu, sapu tangan. Saya disuruh lap, pokoknya dibikin kesibukan gitu. Nah di samping itu ayah saya juga sering membuat satu pertanyaan, coba kamu catat tuh pal kilometer sampai Semarang apa aja. Jadi sebagai anak kecil itu suka, karena itu kan kurang lebih sekitar 70 kilometer Temanggung Semarang. Itu selalu, wah ini udah 50, pasti sebentar lagi 49 nih, pasti 48. Jadi saya sudah secara natural itu saya belajar bahwa ini sebetulnya is a journey gitu loh. Saya belum sadar waktu itu masih kecil. Ini berlanjut terus. Nah satu saat pada saya umur kurang lebih hampir 12-13 itu menjelang remaja mau SMP itu saya nekat belajar mobil. Akhirnya saya ya setengah nyolong-nyolong lah. Saya naik mobil Fiat 125 dari Temanggung, saya bawa ke lereng Merapi melalui Muntilan. Tinggi itu tanjakannya. Saya cuma taunya pokoknya kalau nanjak nggak kuat, oper frenelnya kecilan. Kalau udah lancar, frenelnya agak besar. Kita nggak tahu kenapa itu sebabnya, kita main itu. Nah, pada satu saat saya lagi tanjakan, saya ini jatuhkan barang. Saya pengen ambil setirnya ke kiri. Akhirnya itu mobil saya masuk ke selokan tuh. Wah, saya mulai panik tuh. Paniknya bukan karena mobilnya itu bawahnya pecah. Tempat olinya itu pecah. Akhirnya ditarik saya sempat guilty feeling lah, karena kan perginya nggak ngomong, terus mobil ini juga saya bawa ke daerah-daerah yang membahayakan, tapi saya sudah punya adrenalin itu bahwa saya ingin membawa mobil sendiri. Jadi saya bukannya disuruh ngelapin kaca lagi, tapi saya pengen ngerasain nyetir kayak apa gitu. Akhirnya itu pulang, waktu itu saya masih ingat tuh betulin karternya itu 25.000. Waktu itu dibetulkan di Semarang. Nah sejak itu saya mulai serius berpikir,
Jadi kalau orang naik mobil ini nggak boleh seperti orang naik sepeda atau orang jalan kaki ngobrol-ngobrol, nggak bisa. Jadi harus fokus gitu loh. Oke, waktu berlanjut, akhirnya saya disekolahkan sama ayah saya itu di Semarang. Nah pada waktu itu memang ayah saya kan pengusaha angkutan truk, dia punya angkutan truk untuk angkut minyak tuh. Akhirnya saya selalu dititipkan sama sopir. Nah pada waktu naik mobil itu, mobil ayah saya ini tua-tua waktu itu, pada waktu itu baru, tapi kalau sekarang dilihat tua karena mobilnya tahun 60-an, 60, 65. Nah itu kalau mau meninggalkan Semarang kan harus naik tanjakan tuh yang namanya Gobel. Itu selalu saya pegangin vernelengnya karena kalau nggak dipegangin turun. Nah saya duduknya di tengah. Jadi suara mobil, panasnya mobil, kaki saya megang verneleng itu sudah di benak saya ini sejak saya SMP itu. Jadi bau bensinnya saya udah nggak muntah karena di situ sudah ada satu excitement lagi untuk menikmatin kesibukan dalam mobil itu. Kiri saya si kenek, kanan saya si sopir, saya duduk tengah. Nah nanti kalau oper satu saya yang megangin. Kalau nggak turun tuh giginya karena memang udah mobilnya udah partnya udah kurang bagus gitu. Nah, ini berlanjut terus. Memang ayah saya ini kadang-kadang nggak pernah 100% itu memperhatikan anak dalam arti kata ya udah lu independen gitu loh. Nah ini salah satu sifat ayah saya sehingga saya menjadikan seseorang yang independen sekarang. Jadi saya ini bukan seperti anak papi atau comfort zone. Kita dirawat, diperhatikan tapi nggak di hold. Jadi terserah lu deh. Yang penting kamu tanggung jawab gitu. Saya mau ke Australia, saya ngomong sama papa saya pokoknya nggak boleh keluar negeri anak-anak. Karena papa saya ini dapat masukan dari teman-temannya. Kamu kalau keluar negeri pasti rambutnya gondrong, nanti kamu mabuk-mabukan, terus kamu nggak pulang pasti nggak dapet title, pasti ngabisin duit, bla bla, pokoknya negatif semua. Nah, saya bilang wah ini kalau saya terus-terusin di sini karena saya mobile terus di Jakarta ini. Saya pernah kuliah di Trisakti 1 tahun. Saya mobile terus tuh main. Tadi saya future-nya nggak ada kalau saya di sini. Akhirnya saya pengen les Inggris, tapi les Inggris kan mahal dan saya ini orangnya ini kalau suruh belajar sesuatu itu maunya praktikal. Artinya saya nongkrong di Jalan Jaksa. Itu tempat hippie orang zaman dulu tuh hippie. Akhirnya ada satu Michael namanya, orang Australia. Saya kasih dia 1.000 perak seminggu ikut saya naik motor. Si hippinya seneng karena kan dia nggak ada mobil, orang dia backpacker. Ikut saya ngobrol. Pokoknya ikut tuh sampai 2-3 bulan. Akhirnya saya udah bisa ngomong Inggris. Saya nggak ngerti grammarnya ya, tapi bisa ngomong gitu loh. Kalau suruh tulis gak bisa, tapi ngomongnya udah lumayan fluent gitu. Nah saya pikir dengan ngomong ini saya coba apply ke kedutaan Australia. Berangkat saya. Nah waktu mau berangkat tuh ayah saya marah-marah. Saya gak mau kasih duit, lu berangkat sendiri. Saya bilang saya udah lulus nih suratnya. Saya gini. Akhirnya pas tahun Januari 1974 atau 75 saya lupa, saya berangkat. 74 kalau gak salah saya berangkat. Punya uangnya pas-pasan itu. Saya berangkatnya dari Halim, pesawatnya dari Halim. Ya saya nekat aja gitu. Karena saya pikir adrenalin saya yang waktu saya di Indonesia yang sama ayah saya dicuekin itu tanda petik, bukan diusir ya, tapi dicuekin itu ayah saya punya attention ke sesuatu, tapi anaknya ya udah, you are my son is my son gitu loh. Nah akhirnya itu yang saya bawa, bekalnya itu bukan baju dan pakaian doang, tapi rasa independensinya saya dibawa. Nah akhirnya saya sempat di Australia itu kalau nggak salah 6 tahun. Sampai tahun 80 ya, 6 tahun. Nah dalam 6 tahun itu saya menggali ilmu banyak banget. Saya sekolah mechanical engineer sama automotive engineer. Dan saya kerja juga di pabrik. Bukan pabrik ya, assembling Nissan sama di bengkel BMW. Nah di situ saya belajar banyak. Belajar kerja ceritanya, belajar kerja. Jadi guru saya ataupun montir-montir yang lebih senior dari saya itu, dia selalu berpesan, kalau kamu disuruh membongkar sesuatu apa aja, ya ini kebetulan otomotif ya, kalau saya kasih waktu 1 jam, itu apa yang kamu lakukan? Nah kita kan sebagai orang awam kita nggak tahu. Ya saya kerja cepat, kalau bisa setengah jam kan berarti perusahaan bikin 30 menit. Saya disalahkan, salah kamu.
kamu harus bisa kurang lebih 70% berpikir. 30%-nya kamu untuk kerja. Sebab kalau kamu langsung kerjakan tanpa berpikir, 1 jam nggak cukup. Wah, itu pelajaran hidup saya itu sampai sekarang saya ingat terus. Jadi kalau kamu tuh punya masalah, ya banyaklah mikir baru tindakan. Jangan ada masalah kita langsung tanpa mikir kerjakan. Pasti endingnya pasti problem. Dan lebih dari 1 jam. Nah, kalau orang kita kadang-kadang lupa. Dikasih barang, kerja dulu bet-bet, habis gitu salah bongkar lagi. Bocor bongkar lagi. Mampet bongkar lagi. Miring bongkar lagi. Nah ini semua ini yang menyebabkan jadi akhirnya lebih dari 1 jam. Karena kalau istilahnya itu life is only 1 hour. Kalau kita salah, mati kita udah gitu loh. Nah itu yang harus kita pikirin dari 1 hour itu tuh kayak apa gitu. Nah itu pengalaman saya. Nah akhirnya setelah pulang, what next? Nah what next ini masih banyak. Pertama, saya harus berkeluarga. Saya harus membangun keluarga. Kedua, saya harus bisa bekerja seperti ayah saya membesarkan saya. Jadi yang tadinya responsible, saya harus menjadikan salah satu responsible yang lebih besar lagi sebelum masuk ke obligation. Nah akhirnya saya bingung pulang ini, ya bingungnya dalam arti kata mau apa. Karena mechanical engineer is a lesson, is a school, is an education, tapi untuk life ini nggak bisa kita sekolah insinyur langsung besok pagi bisa hidup enak, itu nggak menjamin. Nah, makanya untungnya saya itu orangnya suka gaul. Jadi saya pikir-pikir yang membuat saya lancar dalam kehidupan ke depan itu karena saya punya knowledge, saya punya know-how, karena saya juga bekerja, dan saya punya network. Itu 3 itu yang bisa melancarkan kita. Nah setelah saya pulang, ya saya punya know-how, saya punya knowledge. Nah tinggal saya cari networknya, mau bekerja apa. Karena saya backgroundnya mechanical engineers, dan kakek saya pernah bilang sama saya, kalau bisa kamu jangan ikut orang, kamu harus kerja sendiri. Even you have to sell peanut, dia bilang. Kalau kamu jual koran pun nggak masalah, tapi you are your own boss. Jangan bilang gua mau ikut perusahaan besar supaya gaji tinggi gitu, enggak. Kamu punya talents. Jadi orang kalau 10 orang ini semua jadi bos, talent semua, itu bisa membesarkan banyak. Tapi kalau semua jadi pegawai nggak bisa membesarkan banyak. Message-nya gitulah. Akhirnya saya pulang bingung mau apa. Akhirnya saya bikin bengkel las di daerah Jelambar itu. Saya waktu itu kalau nggak salah karyawannya 6. Ya itu saya sempat diolok-olok dengan teman-teman ayah saya. Kamu sekolah Australia pulang-pulang jadi pinggir jalan ngelas. Ya om, kalau om ketemu saya 20 tahun lagi, saya bilang. Karena saya baru belajar kerja, kalau om kan sudah bekerja. Gitu. Ya, belajar, everything is just learning by doing gitu loh. Jadi saya belajar terus, belajar kerja. Jadi buat saya itu sebetulnya life itu bukan, money is not a destination, bukan yang kita tuju. Tapi money itu adalah sebagai akibat macam-macam, akibat kita bisa bekerja, akibat kita jujur, akibat kita baik, akibat punya networking, apa semua itu bisa mendatangkan uang gitu. Nah, satu saat saya ada teman yang buat busa dari Surabaya. Akhirnya saya bekerja sama dia mau jualan ke Astra waktu itu. Ya saya beli, saya jual ke Astra. Akhirnya berkembang, saya sudah mengenal dengan perusahaan-perusahaan otomotif ini. Saya dengan door to door saya menawarkan, karena tahun 70-an sekian itu, ya 80 itu Indonesia baru mulai otomotif industry. Ya masih belum banyak pemainnya. Itu saya sudah mulai dulu, karena saya sekolah mechanical sama automotive engineer di Australia. Itu saya mulai masuk. Jepang masih belum banyak, masih masuk. Nah dari situlah saya cakal bikal Indonesia DWA ini, Dasa Windo Agung ya, PT saya masuk ke perusahaan itu. Saya pakai nama PT Dasa Windo Agung itu. Nah dari situ saya mulai jual busa pertama, bikin kasur juga. Tapi main job saya adalah buat tralis dan pagar untuk real estate itu ya di Jakarta Barat. Nah sambil saya jalan itu saya melihat kok 1 kilometer persegi itu ada 2 atau 3 tukang las. Jadi sunset industry buat saya. Jadi tidak bisa dikembangkan lagi, tidak bisa worldwide. Akhirnya saya masuk ke sektor otomotif itu, membuat komponen mobil.
Nah engineeringnya dari mana? Ya saya pertama enggak punya engineering cuma dari saya sendiri gitu. Akhirnya saya di situ berkembang terus itu lama itu tahun 7. Mungkin sekarang DWA itu sudah berdiri mungkin sudah karena itu tahun 79 ya 80 79 berarti udah 42 tahun sudah. Anak saya yang pegang sekarang. Jadi nggak gampang itu untuk membangun sesuatu reputasi itu juga nggak gampang. Akhirnya cukup lama itu saya berkecimpung di komponen. Nah, tahun 2014 saya mulai stop kerja. Stop kerja bukan berarti PT-nya tutup, tapi saya stop untuk menggunakan mind saya untuk mengolah ini karena saya physically saya gunakan lebih attend lagi untuk retired. Jadi retired saya itu adalah journey around the world. Sekarang sudah sampai di Yunani, udara cerah dan ini laut Mediterranean. Kita mau menuju ke daerah selatan, ke Athens dan nanti akan langsung ke Italia. Itu tidak menggunakan pikiran, tapi pikiran buat bisnis, bukan untuk bisnis. Pikiran untuk bagaimana supaya safety, bagaimana supaya destinasinya bagus, bagaimana bisa inspiring orang, bagaimana bisa mengasih contoh, memberi nasihat ke orang. Nah itu yang saya pakai. Tapi physically saya mesti terus move karena ini yang bahaya kalau pensiun terus kita diam, ya secara fisiknya kita akan menurun nanti gitu. Nah ini sekarang 4 tahun 2014 ya sudah hampir 7 tahun ini saya menginspirasi orang dengan mengeksplor overlanding ini. Bukan berarti anak muda besok ikut saya nggak menyarankan. Perjalanan saya ini harus ditiru dulu. Kalau memang udah settle, udah bisa obligasinya udah selesai, the obligation is anak saya sudah menikah semua, saya udah punya cucu, udah punya rumah. Ya sekarang sudah diri saya aja memaintain sampai akhir hidup saya. Saya bagaimana harus merawat, memaintain itu. Karena ini semua sudah berlalu semua. Gitu. Jadi saya belajar hidup itu sebetulnya bukan dari nasihat orang tua saja. Dari diri saya sendiri yang dengan orang tua itu tidak pernah di-engage terlalu ketat. Ya tapi sama orang tua diperhatikan tapi tidak pernah kamu ini aja, kamu ini. Jadi dilepas aja begitu. Nah itu yang membuat kita build up karakternya, build up sendiri gitu. So, kalau yang saya temuin banyak teman-teman saya yang masih umur saya sekarang selalu pertanyaannya, kamu kok nggak takut sih pergi sendiri? Itu pertanyaan ini selalu di kuping saya. Saya tanya, takut apa? Kamu hujan nggak takut masuk angin? Itu, it's wrong. Kamu nyebrang jalan nggak takut ketabrak mobil? It's wrong. Kamu nggak pakai masker nggak ketepak COVID nanti langsung besok sakit? It's wrong. Karena kita ini punya daya tahan tubuh sendiri di dalam kita dan kita punya mind, punya 5 indera yang kita bisa mengolah. Nah itu yang saya pakai, basic itu yang saya pakai. Jadi Bapak jalan-jalan terus apa nggak duitnya nggak nyari duit. Saya tidak nyari duit lagi karena sudah pernah nyari duit. Sekarang nyari bahagia saya bilang. Bahagia itu yang akan memprolong saya punya life. Dan life ini sudah ada destinasinya. Nggak bisa kita tambahin obat tak sambung lagi. Kalau saya tinggal seminggu, tinggal sebulan itu sudah nggak di tangan saya lagi gitu. Nah inilah yang saya sisanya ini masuk pintu sini keluar pintu sisanya ini itu yang saya manfaatkan untuk inspiring orang yang saya udah pernah lakukan ini. Nah ini saya nggak akan ngulang lagi karena memang saya udah sampai sini. Kalau pun mau ngulang mungkin bukan saya, teman-teman saya yang akan saya kasih ini. Karena life itu sebetulnya tidak harus belajar, harus melakukan. Jadi kalau seandainya Pak, saya nanti kalau saya punya duit, saya akan ikutin Bapak. Saya lihat dulu, kalau kamu umurnya sudah tua, lakuin sekarang. Tapi kalau kamu muda, oke, no problem. Kamu masih punya anak, beli susu, nyekolahin anak, keep going. Tapi kalau sudah umur 60 seperti saya, Pak, nanti deh Pak. Saya bilang, it's wrong. Nanti sampai kapan kan gitu. Gak ada habisnya gitu. Jadi life itu saya bagi dari lahir sampai 25, sekolah 25 sampai 60, kerja sebaik mungkin 60 sampai kita endingnya, kita enjoy life aja udah. Jadi sekarang saya akan menceritakan mengenai pertama-tama mengenai bagaimana saya memulai dengan mengkoleksi atau merestore mobil-mobil ini. Nah pada waktu saya di Australia itu tahun 70, saya lulus 79-80 itu, pada waktu perjalanan itu
anak-anak memang kalau di Australia itu kalau punya uang lebih mereka ke disco, mereka sering jalan-jalan, shopping. Nah saya ini waktu itu saya paling aneh karena apa? Saya pergi ke tempat auction. Saya beli mobil-mobil yang light damage kan murah itu. Yang cuma scratch-scratch. Saya beli, saya betulin, saya jual. Saya untung $400, $500 gitu. Karena saya learning by doing itu. Nah setelah saya pulang, saya lihat wah mobil-mobil oplet-oplet ini banyak tua-tua kok pada dibuangin, dipotong-potongin di kilo. Akhirnya saya beli 1, 2, 3 terus beli sampai satu saat sudah hampir 200 orang ngatain, diomelin orang banyak saya. Wah kamu mau bisnis mobil besi tua, kamu tuh ngapain buang-buang duit? Nah kata-kata buang-buang duit itu yang akhirnya saya seperti seolah-olah saya ini ditimpuk batu gede. Saya bilang, oke, saya buktikan bahwa saya nggak buang duit. Nah sekarang orang lihat saya ini bukan saya sombong apa bilang, Pak ini dari mana? Bapak masukin dari luar negeri? Enggak. Kata-kata buang-buang duit ini sekarang Pak ini jadi duit. Sekarang saya nggak pernah dengar lagi tuh kata-kata buang-buang duit. Wah Pak ini jadi duit semua ini Pak. Selalu begitu. Nah, itulah salah satu trigger saya. Jadi pada waktu itu saya kan sudah mulai hunting ya, hunting. Nah saya ini dapatkan satu buku yang mungkin bukunya itu sekarang udah nggak terbit ya, dari Belanda, bahasa Belanda. Itu kalau diterjemahkan itu judulnya Kereta Setan. Nah itu buku itu mengisahkan semua mobil yang ada di Indonesia dari tahun 1895 pertama awal mobil lahir sampai 1929. Itu mobil itu semua ada di Indonesia. Ternyata ada 200 lebih merek, 260 merek dan ada di Indonesia semua dari A sampai Z. Dan saya lihat buku-bukunya ada di seluruh di Pulau Jawa dan ternyata buku-bukunya itu menggambarkan foto mobil yang ada di dalam owner naming. Owner naming itu adalah salah satu perkebunan. Jadi kalau di situ ada perkebunan tebu, ada perkebunan cengkeh, ada perkebunan apa, itu pasti ada mobilnya. Karena si Belanda ini dia buat jalan ada reasonnya untuk dulunya kuda akhirnya jadi mobil. Nah itu saya mulai hunting itu dari buku-buku itu di mana saja. Itu kan alphabeticalnya akan dari Batavia terus ke Cirebon kemana-kemana itu saya mulai hunting. Nah di situ waktu hunting itu saya suka duka juga, ceritanya tersendiri itu suka duka, ditipu maklar. Ya, kadang-kadang juga mobil nggak orisinil saya beli, tahu-taunya dalamnya udah busuk semua. Pokoknya banyak godaannya. Nah dari semua ini saya spend waktu banyak, saya spend uang banyak, ditipu banyak. Jadi dari situ tuh saya jadi pinter karena benchmarking lagi, buntut-buntutnya benchmarking. Secara restorasi saya benchmarking sama orang-orang. Secara kolektor merek-merek saya benchmarking. Nah itu yang menyebabkan akhirnya saya jadi tambah kuat gitu. Nah akhirnya 1, 2, 3 terus jadi terus. Nah saya mulai selektif. Karena dulu tuh yang saya cari adalah mobil-mobil yang veteran dan vintage. Itu yang tahun 30-an. Jadi yang masih pakai jari-jari. Nah, tapi akhirnya nggak dapat, akhirnya masuk ke retro, akhirnya sekarang ke sport exotic semua ini. Itu awal-awalnya. Jadi tahun 80 itu mulai start saya. Nah sekarang ini ya ini akhirnya ini di sharing orang banyak untuk dipakai pengantin, untuk kadang-kadang dipakai untuk syuting, untuk apa ya udah menikmatin. Karena mobil ini kalau tidak di share ke orang, keindahannya nggak akan terlihat. Seperti kamu punya bunga vas taruh di kamar kamu, nggak ada yang lihat. Begitu taruh di meja makan, everybody look at, jadi enak gitu loh. Jadi selain saya sekolah, saya juga otodidak dan saya suka solve problem. Sesuatu yang saya belum pernah kok bisa begini, logiknya apa. Kalau barang itu bisa rusak dan bisa dibikin, pasti bisa di repair. Nah saya masuk ke sektor repairnya ini. Karena untuk create produk ini di pabrik saya. Ya rusak ini biasanya orang lain yang rusakin, saya nggak pernah rusakin, saya sering repair. Jadi repairnya adalah salah satu, sebetulnya repairnya adalah selalu untuk melatih passion. Kalau kita nggak pernah repair, ya nggak passion. Nah kalau kita nggak passion, akhirnya kita semuanya mau instan nggak bisa. Fear akhirnya. Kalau fearnya tinggi, pasti passionnya rendah. Jadi kalau kita bicara mengenai traveling saya startnya pada waktu saya umur 59 ya, 7 tahun yang lalu. Nah itu
Sebetulnya kalau kita lihat, tujuan saya adalah pertama saya ingin benchmarking. Sebetulnya saya ini siapa sih? Sebetulnya saya ini kekurangannya apa sih? Kelebihan saya itu apa sih? Nah, benchmarking ini nggak bisa sekedar kita lihat YouTube, lihat film, oh ternyata di Amerika ada ini, gua harus gini, nggak bisa. Karena itu juga rekayasa orang, kita harus lihat dengan mata kita kepala sendiri. Kalau you lihat TV, you pasti takut ke Rusia, you pasti takut ke Mongolia, you pasti takut kemana. Karena apa? Di situ kan selalu ditakut-takutin, di sana hati-hati loh, banyak rampok, banyak. Tapi setelah saya lihat, aduh beda banget, orangnya peaceful banget. Jadi mass media itu memang membuat suatu story maker sehingga orang ini bisa takut, bisa ketawa, bisa khawatir, bisa macam-macam. Nah akhirnya saya memberanikan diri, saya keliling dunia. Dan memang ternyata saya dapat banyak sekali. Banyaknya itu saya banyak bawa berubah. Dan saya terima kasih ke orang tua saya yang telah mendidik saya dengan cara dia. Jadi orang tua saya ini tidak pernah memanjakan saya, tidak pernah mengunggul-unggulkan saya. Malah sekarang dia bangga dengan kelakuan saya yang keliling-keliling yang sering nggak pulang ini ya. Saya dikatakan luar biasa, sebenarnya saya yang benar itu biasa di luar lah gitu loh. Nah ini keliling-keliling saya ini belum selesai. Karena kalau saya menurut Google itu kan ada 200 negara. Ya, ini kan saya baru 80 atau 70 saya lupa. Saya kepengen berlanjut lah. Setelah pandemi selesai, saya nanti mungkin akan melanjutkan. Ini mobil saya sekarang parkir di Belanda. Dari Belanda saya akan kapalkan ke Montreal, Kanada. Karena Eropa, benua Eropa, Rusia itu saya hampir semua udah jelajahin. Kecuali Asia Tengah ini masih kurang sedikit. Sama Afrika belum. Jadi saya tinggal dulu ke Montreal. Dari Montreal saya akan naikin ke Vancouver. Saya akan naik ke Alaska. Saya akan turun ke Seattle, ke Chicago, ke arah timur. Dan saya akan turun all the way to Meksiko. Dari Meksiko saya mau ke Argentina. Ya ini saya targetkan kurang lebih paling cepat 3 tahun. Mungkin bisa 4 tahun. Karena jauh itu. Nah baru dari situ saya akan kembali lagi ke benua Afrika. Saya akan naik ke Mesir. Ya nanti masuk Asia Tengah situ. Baru ke New Zealand, Australia. Saya kepinginnya pulangnya lewat Timor Leste. Jadi bukan lewat atas lagi karena tujuannya atas. Jadi dari Timor Leste saya akan naikin lewat Bali pulang Jakarta. Tapi mungkin itu masih 7-8 tahun lagi ya. Jadi saya masih belum tahu karena ini kena pandemik ini udah hilang banyak saya ini hampir setahun setengah. Udah nggak ngapa-ngapain saya. Jadi saya harus betul-betul reset lagi, reroute lagi. Banyak. Jadi selama perjalanan saya ini karena saya bukan seorang endurance. Endurance itu adalah point to point, cepet. Slash berapa negara saya udah enggak. Saya itu adalah explore. Overland yang mengeksplor masing-masing daerah. Pertama kalau saya masuk itu saya melihat karakter orangnya. Karakter orangnya sudah kelihatan dari border. Pada waktu kita masuk itu orangnya polite, sopan, welcome, atau keras, atau cuek itu udah kelihatan dari situ. Itu start the beginning adalah di border itu. Nah kedua dari pasar. Jadi kalau saya ke luar negeri itu saya selalu ke pasar, banyakan. Saya lihat dari situ, lihat apa makanan apa yang dijual. Kalau makanannya itu fresh, harganya cukup relatif tinggi, mahal, berarti negara itu makmur. Tapi kalau pasarnya ini dekil, bau banyak tikusnya, seperti ya kalau di Laos ya, mohon maaf di Laos itu juga terus terang memang negaranya itu makanannya itu juga banyakkan makanan serangga dari serangga dari ya tikus pun juga dimakan, tikus sawah ya. Itu jadi memang tradisinya kayak begitu. Jadi jangan expect bahwa kita ini ke luar negeri pasti enak. Karena ini ke luar negeri saya ini bukan shopping, tapi ke culture-nya. Nah, setelah saya temuin pasar, saya baru tidur di rumah penduduk. Nah, di situ baru tahu kamar mandinya bersih enggak, cara cuci bajunya gimana. Kan ada tuh yang orang-orang di desa juga tarik sikat gigi di bawah. Jenisnya kurang kan. Jadi ada negara-negara memang behind, tapi memang dia budi pekertinya udah ngerti. Nah kalau Mongol beda lagi. Mongol itu untuk mereka nggak jorok, tapi untuk kita bisa jorok karena nggak ada WC, beraknya di mana-mana kayak kucing. Air itu di sana itu semacam sesuatu yang mahal. Jadi kalau anak kecil pun kalau habis berak nggak cuci, mungkin mandi juga seminggu sekali itu kali. Karena air ini memang susah.
Itu di Mongol. Nah di Mongol ini hidupnya monoton, dia nggak ada bunga pohon tuh nggak ada karena padang pasir, apalagi sayur. Makanya juga kambing dikulitin, dikasih air panas, dibersihin, udah nggak pakai garam, kita cuman kasih peso. Kita mau makan tinggal ngambil sendiri, bisa motong kupingnya, motong apanya. Ini nanti kasih ke temen-temennya, kasih terus sampai akhirnya tinggal tulangnya buang, potong lagi. Nggak ada beras, nggak ada apa-apa. Ada juga buckwheat itu semacam gandum. Nah, itu culture-nya. Jadi kita kalau di sana tuh kita nggak boleh merasa jijik. Gimana? Nggak bisa. Terima, anggap kita orang sana. Kita adrenalinnya kita rasain. Oh begini. Di Turki misalnya, negara yang Muslim tapi minum misalnya, pesta teriak-teriak, karena dekat sama Europe dia. Di Maroko itu di padang pasirnya yang pakai onta, itu orangnya juga keras hidupnya. Kita harus baik-baik sama orang sono, karena kalau orang di sana istilahnya premannya banyak lah. Nah kalau di Eropa udah nggak bisa diomong, itu semuanya udah modern, banyak orang stres karena semuanya modern gitu. Jadi saya lebih ke desa-desa dan lebih menelusurin culture ini. Jadi sebetulnya kita ini di dalam hidup kita ini sudah dibekalin sebetulnya, bukan dibekalin oleh, kalau kita bilang dibekalin kamera dari mata kita, dibekalin kenikmatan dari penciuman. Jadi indera kita ini sebetulnya yang membawa kita ini lebih confidence. Jadi apabila kamu ada masalah, itu kita sudah punya daya refleks. Contohnya kalau kita mau naik sepeda, kita mau jatuh ke kanan pasti badan kamu ke kiri. Kita mau turun aja kamu bisa loncat. Ya, sama. Kalau hidup kita ini mendadak salah satu itu di depan itu ada sesuatu, kamu harus jangan panik. Karena kamu tuh sebenarnya punya satu indera yang memang itu bisa mengatasin kepanikan itu. Jadi ya kamu hanya harus percaya ke diri kamu sendiri, jangan percaya ke orang lain. Makanya saya selalu bilang, I'm alone but I'm not lonely. Setelah saya menghadapi ini semua, apa yang akan menjadi legacy saya? Gak mungkin mobil-mobil ini jadi legacy. Kalau mobil ini legacy keluarga, legacy. Jadi saya akhirnya membuat semacam kayak padepokan di atas gunung di Dieng sana. Dan itulah merupakan jadi legacy daripada human being di Indonesia, Nusantara. Kalau nggak mungkin itu tempat candi semua dibawa ke Jakarta kan nggak mungkin. Yang bisa ya kita membawa kita ke sana, kita untuk cleansing mind, untuk bersih diri. Di situ nanti akan lihat hasilnya setelah kita ke sana ke Dieng itu, bahwa ini betul-betul diri kita ini kotor sebetulnya, diri kita kurang, diri kita ini ya itu itulah legacy saya. End of the itu kehidupan dari tadi awal dari Temanggung, ya endingnya tetap aja di daerah Jawa Tengah di Dieng gitu, historinya semua ini.